Selamat malam JM Team, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi dan pastinya bersama dengan Evelyn Nathan di DPI Dewan Pundit Indonesia bersama dengan geng Rabu Evelyn. Rabu bukan kaleng-kaleng. Bentar. Kenapa suaranya kayak ada yang kurang? Iya. Oh, cuma berdua kita. Sedih. Bertiga. Bisa dihitung. Bertiga nih, Mas Virsinya nggak ada ya. Gak apa-apa, karena memang kebetulan hari ini kita punya dua yang kalau mereka bertatap-tatapan dan bersuara tuh seringkali suka berseberangan gitu ya pendapatnya. Bromance. Oh, Bromance. bromance. Gak apa-apa. Virsi sedang tugas. Sedang tugas negara nih, negara. mengurus ada banyak Iya. perubahan-perubahan yang terjadi, harus sat-sat hadir di sana. Iya. Ini belum orang penting sekali soalnya Makanya. selalu tersorot apapun yang terjadi dengan timnas Indonesia ya. Alright. betul. Kita mau perkenalan lagi di sini walaupun sudah banyak yang kenal. Di sebelah saya ini yang paling suka bikin rame banget, engagement naik, dar banget di kolom komentar ya. Ya. Apalagi kalau udah ketemu sama Rizal ini langsung vokal amat. Ini dia Aldi Bawazir. Tapi pertanyaan deh buat Aldi. Apa? Ngerasa gak sih banyak yang mempertanyakan keberadaan dirimu di episode DPI musim baru ini? Enggak sih. Enggak sih, biasa aja ya. Iya, biasa aja. Berwarna. Mental bro, Iya. mental asik. Dan pastinya salah satu yang paling ujung yang udah pakai warna cerah banget karena ini lahir dari tadinya penonton nobar ya. Tapi kemudian waduh langsung dengan analisanya yang tajam sekali di Twitter yang sekarang sudah berubah nama menjadi X ya. Itu akhirnya menjadi kesempatan untuk 2 tahun siaran di DPI reguler loh. Luar biasa. Dan secara mudahnya juga sekarang sudah masuk ya ke Euro. Asik banget, kasih tepuk tangan dong. Pundit kita yang luar biasa. Gua nggak disebut Euronya. Bareng padahal. Gua Euro juga loh. Nggak disebut Evelyn, nggak Bareng apa-apa. lagi Iya sempat. kan bareng aja ya, nggak apa-apa. Emang di framing gua di sini. Tadi dibilang Rizal aja Tuh. gitu. Berarti sekarang nyalain Abrar, Brar. Lu nyalain Brar. Gua sih nggak percaya. Jawab, Dibentuk Brar. begini. Iya, dibentuk ya. Emang Oh, Evelyn nih. Emang ya. Alright. Lebih baik kita langsung masuk aja nih ke Panik, tema panik. kita yang sudah ditunggu-tunggu. Evelyn Langsung. panik. Gak apa-apa Evelyn. Gak apa-apa, Iya, santai kan. santai Evelyn. Mental bro. Iya. Alright, kita akan langsung masuk nih sesuai dengan tema pembahasan kita hari ini karena super bumbaya banget. Bumbaya. Iya, Bumbaya. Apalagi itu Evelyn. Bumbaya. Lu jangan kayak Rizal ya bikin bahasa Istilah baru. nih. Istilah tuh punya Rizal aja bikin Istilahnya baru. baru. Bumbaya aja. Bumbaya. Boom dan berbahaya. Yes. Oh, that's the point. gitu. Alright. Bumbaya. Kita melihat UCL nih ya yang baru per 16 September kemarin ya. Ya. Nah ini baru 1-2 hari berjalan dan dini hari tadi kita sudah melihat juga Real Madrid ini yang ini kebiasaan apa direncanakan apa gimana sih selalu main dengan 10 orang dan bisa raih kemenangan ini kayak chill mah bro atau sebenarnya gimana sih di lokasinya ini secara peraturannya coba dari Aldi dulu Dedi. Apa nih peraturan apa nih? Peraturan Ini. kartu merahnya layak apa enggak? Apanya? Bukan, maksudnya ngelihat selalu main kayaknya udah 10 orang, beberapa ya. pertandingan ini 10 orang Oh, dulu. ketidakmampuan Madrid untuk tetap stay 10 orang di atas lapangan begitu ya? 11 orang ya jadi 10. 11, oh nggak jadi bisa 10. masuk Iya. jadi 11, 10 mulu. Iya, ini kalau waktu di Sociedad ya itu debatable ya kartu merahnya layak apa enggak Heisen. Cuman kalau di game menghadapi semalam itu menghadapi Marseille, ya kayaknya itu kebodohan dari seorang Carvajal ya, pemain yang buat gua sangat amat bisa diandalkan, pemain yang luar biasa disiplin, Kapten lagi. kapten pula dan terakhir dia mendapatkan kartu merah itu 92 laga sebelumnya. Jadi merupakan pemain yang buat gua one of the most consistent player di Real Madrid dan juga di timnas. Tapi ya gue gak tahu kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu di mana sekarang gak cuma wasit yang ngelihat, gak cuma kamera TV yang ngelihat, tapi juga VAR juga melihat dan dia menanduk kiper dari Marseille, Geronimo Rulli. Ini kiper yang buat gue waktu gue main FM pun dia kiper gue. Jadi ini kiper yang juga luar biasa dan semua pemain tentu mungkin ya akan melakukan hal yang sama saat ada lawan menanduk seperti itu, ulangan dari Zidane 2006 tentu akan jatuh. Either lu sakit beneran atau pura-pura, yang penting lu memberikan alasan untuk wasit untuk mengurangi pemain dari lawan. Dan ini buat gua sebuah kebodohan. Yang lebih bodohnya lagi adalah Trent Alexander-Arnold yang menjadi starter di game ini, bek kanan sebelumnya juga cedera. Mungkin nanti Rizal bakal jelasin seberapa panjang dia akan cedera. Dan kita juga akan bahas beberapa kehilangan seorang Trent. Yang jelas dengan kartu merah straight ini kan? Straight dan violent conduct. Dan itu dia tambahannya. Dan violent conduct ini mungkin minimal 2 game
Bahkan kalau lebih dari atau terbukti violent conduct, ini bisa 3 game. Waduh. Jadi ini 3 game ke depan Madrid kemungkinan tanpa Trent dan juga seorang Carvajal. Ini kehilangan besar ya, Jal. Yap, Oke, berarti kalau dari Aldi ngelihatnya ini sah banget sebenarnya kartu merah untuk kalah hari ini ya. Oke, kalau dari Rizal sendiri ngelihatnya gimana? Yap, hari gini bener ya, mau sakit nggak sakit, walaupun gue yakin si Rulli nggak sama sekali kesakitan tuh. Sama sekali dia nggak ngerasain sakit menurut gue dari tandukannya si Carvajal. Tapi ya ada kontak dan dia menjatuhkan diri dan itu pasti akan dihukum sebagai sebuah kartu merah. Jadi Rulli udah melakukan perannya dengan sangat pintar di game semalam, jadi itu 1 poin. Tapi kalau ngelihat Madrid main dengan 10 orang, 2 game berturut-turut mereka masih menang. Oke, sekarang ini kita bisa bicara ini soal mental. Mereka memiliki mental kemenangan, mereka tahu gimana cara menang. Tapi kalau ini hal kayak begini terus berlanjut, gue yakin ada masanya mereka akan rontok karena cedera. Karena di musim lalu pun mereka juga kena badai cedera. Itu aja kondisi pemain full. Karena ini konteks yang pernah terjadi di Arsenal. Gue nggak maksud langsung giring-giring Arsenal ya. Udah sih tapi gitu, Jal. di musim lalu salah satu faktor kenapa Arsenal paling banyak cedera di Premier League itu gara-gara mereka banyak main dengan jumlah 10 pemain. Itu hal yang sangat berpengaruh. Apalagi Madrid ini kebanyakan kartu merahnya itu kan terjadi di yang menit itu masih panjang gitu. Masih lebih dari 20 menit, masih lebih dari 30 menit. Alhasil mereka harus ekstra kerja keras. Mereka kondisi kartu merahnya itu bukan kondisi ketika mereka udah unggul, mereka hanya mempertahankan keunggulan, tapi mereka juga harus mencari gol. Mencari gol kemenangan. Itu kondisi yang sangat sulit dan ini rawan untuk rontok pemain-pemain kayak begini. Jadi kerja keras banget gitu ekstra keras. Itu nyari gol dengan 11 pemain aja masih butuh ekstra usaha keras, tapi ini main dengan 10 orang nyari gol kemenangan. Itu upaya yang menurut gue sangat besar dan ini sama sekali nggak sustainable. Jadi bagi Madrid jelas ini adalah musim yang bagaimana mereka mengintegrasikan beberapa pemain muda ya, Carreras, walaupun udah nggak muda-muda banget tapi ya istilahnya muda lah. Habis itu Haizen, ini pemain-pemain muda yang harus dikontrol juga emosinya. Jadi menurut gue hal-hal kayak gini harus bisa dihindarin dan Carvajal pemain paling senior harusnya ngasih contoh lah. Ini hal yang nggak boleh berlanjut dan gue khawatirnya kalau kayak begini terus badai cedera bisa datang ke Madrid. Alright, berarti dua-duanya setuju nih ya, ini sah dan memang ini adalah salah satu kebodohan yang bisa jadi pelajaran. Sah dan meyakinkan. Asik, bahasa pengadilan. Tadi juga Rizal udah sempat membahas tuh tentang pemain muda. Nah, tercetuslah satu nama di dalam otaknya Evelyn ya. Mastantuono. Ini bisa dibilang salah satu pemain remaja yang transfernya sangat bombastis banget, bisa dibilang yang tertinggi di jendela musim ini ya. Ya, untuk pemain muda ya. Untuk pemain muda dia price tag-nya sangat tinggi dan bahkan Madrid sampai harus nunggu ini ya, karena tim sebelumnya tuh main juga di CWC, jadi mereka harus sabar nunggu. Tapi ini emang pemain yang secara profile dia langsung mendapatkan tempat di sayap kanan bagi Madrid di musim ini, karena udah banyak kan dia main ya ketimbang dia berada di bangku cadangan ya. Jadi ini pemain yang benar-benar eksepsional. Ini data yang udah disiapin sama tim ya, bagaimana dia itu benar-benar dominan di area kanan, walaupun belum ada merahnya Bang Aldi ya. Biasanya kan dicari merahnya, tapi cukup lah peran dia di sini, karena untuk sayap kanan gue ngeliat dia tadi malam licin, walaupun ada aspek yang perlu ditingkatkan ya, karena ada momen yang menurut gue harusnya itu peluang yang nilainya harus jadi gol, yang mana itu udah disuapin enak banget sama pemain Madrid, tapi dia nendangnya masih ke arah kiper, which is itu menurut gue hal yang sangat normal karena usianya masih sangat belia. Dia perlu pengembangan dari aspek-aspek tersebut. Tapi kalau dari segi pemahaman bermain, abis itu cara bermain yang dituntutan sama Xabi Alonso, pemain yang lebih proaktif, ini menurut gue dia udah menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditawarkan sama pemain-pemain lainnya di sayap kanan, at least sampai sekarang. Karena sampai sekarang kan istilahnya kayak banyak yang rotasi juga di lini depan ya, selain Mbappe, tapi Vinicius dan Rodrigo sering jadi korban rotasi. Dan sekarang menurut gue Mastantuono memiliki posisi yang sangat ideal di sayap kanan. Alright, berarti secara bahasa cepatnya Rizal mengakui bahwa Mastantuono sah-sah aja dibayar segitu mahal, walaupun usianya untuk main di Eropa ini kan masih seumur jagung banget gitu. Tapi walaupun dianya juga super percaya diri banget ya. Kalau Aldi melihatnya gimana nih? Melihatnya cukup nggak, layak nggak dibayar segitu mahalnya? Nggak, kalau soal layak nggak layak, soalnya bukan layak dibayar segitu mahal, layak nggak dibahas terus tiap pekan. Ini hampir tiap pekan kita ditanya Mastantuono, terus gue di Senin juga ditanya Mastantuono lagi. Dia bagus, dia layak dibayar mahal, and his perform cukup. Buat gue sampai situ aja, karena masih banyak yang bisa dibahas dari laga Madrid menghadapi Marseille ya. Gimana lini tengah Madrid ini gampang banget ke crack. Madrid di laga ini 15-30 menit pertama luar biasa, tapi begitu Madrid bagusnya di awal dan di akhir laga. Di tengah-tengah laga, awal atau akhir babak pertama dan juga awal babak kedua, ini justru Marseille yang melakukan pressing luar biasa. Dan inilah De Zerbi ya, sebagai pelatih dari Marseille, ini gue harus akui jempol. Dia datang itu di November 2024. Beda 2 bulan atau 3 bulan dibandingkan Ruben Amorim di Manchester United.
Sorry, Kebawa-bawa De Zerbi juga. Juli, Amorim November. Berarti kan cuma beda bentar tuh. Tapi dia benar-benar melakukan perubahan drastis, perubahan sistem yang sangat amat drastis, dan dia membeli pemain dengan total 400 juta euro. Dia datengin pemain yang dia rasa cocok dengan sistem dia. Dia masukin pemain kayak Aubameyang, dia masukin pemain kayak Greenwood, dia masukin pemain kayak midfieldnya Tottenham, siapa tuh namanya tuh? Ini Højbjerg, yang Weah juga sayap ya. Timothy Weah, itu juga beberapa pinjaman dari Serie A. Ini pelatih luar biasa, benar-benar bisa merepotkan Real Madrid. Dan tadi ada yang bilang diselamatkan oleh penalti, ya gue setuju. Karena secara permainan, Madrid sempat kerepotan di kandang menghadapi Marseille. Puncaknya setelah kartu merah juga. Beruntung, gue bilang beruntung, Penalti. Kalau kita bahas Mas Tantuono, udahlah. Case clear. Case close. Dia pemain yang bagus, berani touch di dalam kotak penalti, sentuhannya bagus, link up dengan pemain lain juga luar biasa bagus. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana Vini hari ini? Oke, itu bagus banget karena memang kita ingin melihat walaupun datang dengan kemenangan berhasil bawa 3 poin, tapi ini ada satu kesalahan yang kayaknya bikin gemas banget ya. Nah, itu dibahas. Boleh langsung Aldi aja yang jelasin, Yes. boleh nggak nih kesalahan seperti apa, siapa yang salah di sini? Ya. Langsung saja kita lihat, ini dia kesalahan yang akan dijelaskan dari Aldi Bawazier. Silahkan, Aldi. Ya, ini adalah proses terjadinya gol dari Marseille. Nah, sebenarnya teman-teman, ini tuh bukan back. Ini adalah midfield. Lalu di mana backnya Madrid? Ini saking jauhnya dari backnya Madrid sampai nggak kena tuh di heat map ini. Karena jaraknya jauh sekali. Madrid lagi main enak banget, lagi ngepres. Ini back kirinya. Nah, ini Arda Güler. Memang dalam skemanya Xabi Alonso, dia dicoba menjadi lebih ke deep lying midfielder. Dia sedikit mundur untuk dalam skema formasi 3 midfield. Di mana gua rasa dia lebih nyaman untuk peran yang lebih attacking, entah nomor 10 maupun sayap kanan. Itu mungkin lebih cocok dengan peran Arda Güler untuk peran yang kreatif. Namun di game menghadapi Sociedad, di game menghadapi Marseille, emang dia punya kapasitas untuk bermain lebih mundur ke belakang, dia rajin ke belakang. Namun entah kenapa ada touch yang heavy dari seorang Arda Güler, dan ini yang biru ini adalah pemain luar biasa, namanya Mason Greenwood. Dia dengan cepat melejit dengan cepat untuk melakukan pressing cepat ke bola yang hilang tadi dari dari Arda Güler, dan memberikan bola kepada Timothy Weah. Ini yang gue bilang lagi adalah ini backnya Madrid ini jauh banget di belakang. Jadi ini membuat saat Arda Güler ingin passing ke belakang atau kehilangan bola, dia switch off, dia diem bahwa ambil dong atau gimana. Ini membuat langsung direbut oleh Mason Greenwood, diberikan kepada Timothy Weah dan memberikan umpan dan juga gol yang luar biasa, sehingga kesalahan dari Arda Güler benar-benar dihukum dengan maksimal oleh Arda Güler. Ini ada Tchouaméni di sini juga, dia bisa passing ke sini. Ada back kiri juga, Carreras kalau nggak salah, bisa passing juga ke sini. Banyak sekali opsi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Arda Güler, namun entah kenapa dia switch off dalam beberapa detik, dan itu dihukum dengan sangat maksimal oleh Mason Greenwood yang memanfaatkan jarak antara midfield dan back Madrid yang sangat jauh. Itu dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Mason Greenwood, dan ini merupakan hal yang harus segera diperbaiki oleh Xabi Alonso. Harus bertahan lebih compact, harus bertahan lebih rapat lagi, karena space yang segini besar saat lo menghadapi lawan yang lebih exploit dan juga lebih eksplosif, ini akan menjadi ancaman bahaya bagi Madrid. Ini harus segera diperbaiki oleh Madrid. Masalahnya dalam beberapa game ke depan di Liga Champions ini tidak akan ada tren, tidak akan ada Carvajal. Mungkin kalau di La Liga bek kanannya masih aman, ada Carvajal, mungkin bisa dicoba Vazquez, Valverde bisa di sana juga. Jadi ini akan menjadi hal yang coba dilakukan oleh Xabi Alonso. Namun ini jelas tanda bahaya kalau ini tetap terjadi. Beruntung Madrid punya pemain seperti Rodrigo yang bisa memaksakan penalti bagi Real Madrid. Madrid bermain tidak maksimal, namun in the way mereka bisa menang.